Jangan lupa komen, share, like. Itu ngeklop gitu sama jidat. Kalau misalkan kita nggak ada jidat, susah nanti kita dalam mahkota, nongol nanti mukanya nggak sejajar sama mahkota. Ini juga nih penting, ini belahan bibir atas ya. Ini tuh gunanya buat mempertegas si bibir, sekalian buat pemanis juga. Selain senyuman ya, ini juga ini nih apa namanya, ini juga penting sih, kadang sering terabaikan nih sama pemula. Ini gunanya garis tengah ini ya, sekalian buat bikin pembelah juga, belahan bibir atas. Mari kita lihat dari sampingnya nih. Kalau dari samping, kalau masalah bentuk hidung sih bebas ya, mungkin ada yang benguk, ada yang lancip. Buat sampean yang mau bikin bibir ya, usahakan kalau misalkan kita lihat dari samping itu rata aja ya, biasa. Jangan terlalu ke dalam juga. Mungkin teman-teman kadang banyak ya yang bikin bibir terus ke dalam pisan tuh bibirnya tuh. Mungkin tujuannya buat pemanis ya, tapi malah kesannya tuh kayak orang ompong gitu loh. Nggak ada, kayak orang nggak ada giginya. Jadi standar aja nih, lurusin aja. Diusahakan juga bibir atas itu lebih maju ya, berada di depan dibanding bibir bawah. Karena apa? Karena menurut anatomi muka manusia ya, umumnya itu gigi atas itu adanya di depan, nah gigi bawah adanya di belakang. Jadi kenapa kalau misalkan kita bikin bibir, usahakan bibir atas itu adanya di depan. Buat lubang hidung juga nih, lubang hidung penting juga nih, usahakan bentuknya lonjong ya. Ini ngikutin tulang hidung nih, lonjong gini. Ini yang paling penting banget ya buat ini ya. Ada sedikit rumus dari saya, rumus sederhana aja nih buat para pemula yang kadang dalam eksekusi bikin muka masih ya, namanya juga pemula ya. Saya juga dulu kayak gitu, masih banyak kekurangan gimana, tapi setelah saya telusuri ya, saya dapat rumusnya juga, walaupun gimana, sederhana lah, tapi insya Allah ini berguna pisan buat para pemula yang mau bikin burok. Masalah muka seperti ini nih, kalau kita misalkan bikin burok ya, terutama itu kalau misalkan kita ukur dulu ya matanya, jarak mata kiri dan kanan kurang lebih itu, yang tengahnya itu, yang kosongnya itu jaraknya 1 mata lagi. Jadi kalau misalkan kita berimajinasi gitulah, kita bayangin di tengah ada mata lagi dengan ukuran yang sama nih, misalkan ini mata kiri misalkan 6 cm lah, jaraknya harus 6 cm lagi di sini, jarak antara mata kanan di 6 cm. Kalau kita misalkan itu bentuk mata umum ya, kalau misalkan kita mau yang kayak bentuk kaloran, mungkin kan matanya lebih kecil ya, jadi kita lebihin. Misalnya kan matanya kecil, misalkan matanya 4 cm,
yang di tengah jaraknya kita lebihin 5 cm apa 4 cm setengah gitu loh. Itu mah sekedar gambaran aja ya. Terus usahakan jarak antara mata dan hidung itu sama dengan jarak antara mulut dan dagu. Nih, mata hidung mulut dagu, mata hidung mulut dagu, mata dan hidung mulut dan dagu. Untuk jarak antara hidung dan mulut itu usahakan, pokoknya jarak antara hidung dan mulut itu lebih pendek dari mulut ke dagu. Nih, ini sama ini lebih pendek gitu loh. Cobalah di rumah nanti. Kan ada yang hidungnya panjangan, kadang ada yang ini bibirnya deket pisan sama hidung ya gitu. Ini mah sekedar dasaran aja. Nah, selebihnya sih terserah improvisasi sampean semua di rumah, gimana panasnya aja. Ini mah ya cuman dasaran aja ya. Kalau misalkan udah lihai mah ya mau bentuk kayak gimana aja bebas. Soalnya kalau misalkan kita lihat itu orang cantik itu macam-macam ya rupanya. Ada yang bukannya kayak gini, ada yang begitu, ada yang ini, ada yang itu, macam-macam lah kalau misalkan orang cantik itu. Tapi ini mah ya sekedar tips dari saya, cuman ya gambaran dasar aja. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya kalau misalkan ada kata-kata yang kurang dimengerti atau yang nggak enak didengar, mohon maaf ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.